Alhamdulillah, kalau dalam suasana pandemi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga dapat melanjutkan aktivitas kegiatan PBM kita seperti biasanya gitu ya. Oke, jangan lupa menggunakan masker dan juga menjaga protokol kesehatan karena ini bagian dari tugas kita. Kalau kita tidak sehat kan payah belajar, gitu kan? Baik, karena Anda semua, sebelumnya Pak cek dulu kehadiran kita hari ini. Alhamdulillah, ketua kelas bagaimana? Hadir semua. Satu lagi Pak. Ada yang sakit, izin urusan keluarga ya. Baik, mudah-mudahan yang lain bisa bertahan sampai dengan proses PBM kita ini selesai ya. Baik, Anda semua, sebelum kita mulai proses PBM seperti biasanya, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memulainya dengan basmalah. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap bro. Udah mulai. Udah selesai. Baik Anda semua, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang strategi perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sudah pernah belajar sejarah tentang perkembangan Islam di Indonesia? Sudah ya? Kapan ini? Waktu di MTS dulu. Masih ingat kira-kira? Ada ya? Baik, belajar sejarah sebenarnya adalah belajar tentang masa lalu nih, kan? Belajar tentang masa lalu. Tujuan atau manfaatnya bagi kita adalah untuk mengetahui setidaknya bagaimana ya Islam, proses masuknya Islam ke Nusantara ini. Yang dengan itu insya Allah nanti kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sehingga dengan itu kita bisa menyiapkan langkah-langkah ke depan sebagai umat apa yang harus kita lakukan. Baik Anda semua, sebelum lebih lanjut kita ikuti pembelajaran ini, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini dimulai dari kompetensi dasar dulu. Di kompetensi dasarnya, kemudian di tujuan PBM kita. Coba dibaca, dilihat. Melalui metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning, kita akan coba nanti pertama menelaah teori-teori perkembangan Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan pendekatan dakwah yang digunakan oleh para dai dalam penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Lalu yang ketiga, kita juga akan coba nanti menyajikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para pendakwah dalam pengembangan Islam di Indonesia. Ini tujuan PBM kita. Baik, biar lebih sukses kegiatan kita hari ini, Bapak ingin sampaikan bahwa metode PBM kita hari ini menggunakan model discovery learning. Pernah tahu discovery learning? Belum? Discovery learning itu adalah satu teori pembelajaran atau satu model pembelajaran yang dalam kegiatannya itu ada siswa aktif menemukan konsep. Jadi materi kita ini nanti akan coba ditelaah, kemudian dielaborasi dengan baik oleh anak-anak semua, lalu diambil kesimpulan. Jadi yang belajar itu pada intinya adalah siswa. Jadi nanti coba manfaatkan sebaik mungkin waktu kita ini untuk mengelaborasi dengan baik, apapun menggali atau menelaah dengan baik tentang apanya, baik teori masuknya Islam ke Indonesia, begitu juga pendekatan-pendekatan dakwah yang digunakan oleh para dai. Oke ya. Baik, kemudian metode diskusi. Insya Allah sebentar lagi kita akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, dibagi ke 4 kelompok. Kelompok A, B, C dan D. Silakan nanti masing-masing kelompok ini berdiskusi, lakukan kajian dengan baik, dan Bapak juga sudah menyiapkan LKPD di lembaran kerja peserta didik. Ini dibagi masing-masing kelompok nanti dan masing-masing peserta didik. Silakan nanti diikuti langkah-langkahnya. Di langkah-langkah PBM kita sesuai dengan model discovery learning itu ada di LKPD ini. Jadi pembelajaran kita yang mengikuti LKPD. Silakan nanti diikuti dengan baik, dan di akhir kita akan coba nanti meminta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Oke. Baik. Ini kelompok. Oke. Baik,
sudah paham cara kerjanya kan? Silakan dimulai dari yang pertama ini. Ada proses stimulus namanya. Silakan diamati dulu gambar yang ada di PPT kan. Tahu apa kan? Baik, lanjutkan dengan prosedurnya. Bisa menggunakan bobinya. Masuk ke hewan. Baik, Anda semua sudah selesai panjangan diskusinya. Tahapan berikutnya kita coba minta satu dari kelompok ini untuk mempresentasikan hasil dari telaahannya dan kesimpulan yang diambil di diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, untuk tugas presentasi kita minta kelompok A ya, kelompok A. Silakan yang lain disimak, didengarkan. Lalu nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanya, kita tanya. Termasuk juga kalau ada komentar kan, silakan komentarin ya. Baik, kita persilakan nih. Siap kelompok A nih? Siap. Oke, semangat ya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok A akan membacakan hasil presentasi kami mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Dalam perkembangan Islam ke Nusantara terdapat beberapa strategi yang digunakan para penyebar. Kita terus dulu kelompok 1. Baik, tadi sudah kita dengarkan dengan bagaimana penjelasan dari kelompok A tentang strategi perkembangan Islam di Indonesia. Sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab dulu kan. Ada mungkin kelompok yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok B ya. Silakan kelompok B. Silakan disimak ya. Kelompok A ditulis, kemudian kita tanggapi ya. Perkenalkan, nama saya Syarina, ingin bertanya dari kelompok B. Seperti yang kita ketahui, agama Islam disebar melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Nah, pertanyaannya, di antara beberapa jalur tersebut, jalur manakah yang mudah digunakan pada saat ini dalam era digital? Coba jelaskan. Baik. Terima kasih ya. Ini perwakilan kelompok 2 bagus nih. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Mengena. Oke. Kira-kira bagaimana nih untuk kelompok A, langsung mungkin dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia Wina kelompok B. Jalur manakah yang mudah digunakan dalam abad digital seperti saat ini? Menurut saya, jalur yang sangat efektif di era zaman sekarang adalah jalur pendidikan. Karena kita bisa belajar, seperti kan ini era digital, jadi semua orang mempunyai gadget. Jadi kita bisa belajar melalui gadget. Jadi menurut saya strategi yang tepat saat ini adalah pendidikan. Menggunakan teknologi. Ya. Baik, terima kasih ya. Ada tambahan, silakan. Saya mintalah komentar dari kelompok C atau di kelompok siapa tadi? C. Ada tambahan ya? Silakan. Untuk memberikan tanggapan. Tanggapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nabila Putra dari kelompok D ingin menanggapi kesimpulan dari kelompok A. Strategi dakwah Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, kesenian, dan politik. Baik, terima kasih ya untuk semuanya. Kita berikan aplaus dulu.
Ada kira-kira yang mau memberikan tambahan? Mas, baik ya. Apa ingin komunikasikan lagi biar kita lebih paham terkait dengan materi kita hari ini, yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Mungkin bisa dilihat dulu ke slide kita yang di depan. Ada dua sebenarnya yang harus kita pahami ya. Pertama, bagaimana teori masuknya Islam ke Nusantara. Lalu yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan, kan? Coba lihat nih. Yang pertama, menurut para ahli setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan tentang proses Islamisasi di Indonesia atau di Nusantara. Dulu kan baru Indonesia kan, namanya baru Nusantara kan. Pertama namanya teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat jalur India. Bisa dilihat di globe kita ini mungkin ya, di mana India itu. Walaupun sebenarnya India ini kan maksudnya dari Arab juga dengan Arab, lalu kemudian ke Gujarat, India, nampak situ India kan. Lalu orang-orang India masuk dari jalur India masuk ke Nusantara ini. Nah, kemudian yang kedua ada teori Persia. Persia ini apa nih? Persia Iran sekarang kan, lewat jalur Persia. Kesimpulannya diambil oleh ahli karena apa katanya? Ada beberapa tradisi yang masih ada di Nusantara hari. Lalu ada yang ketiga nih. Yang ketiga, teori China. Dulu, biar Anda semua ketahui bahwa perdagangan atau hubungan Cina dan Nusantara ini kan kuat, ini kan? Lalu yang keempat, ini dia, teori Arab. Dan ini menurut Bapak ya, teori yang sangat argumentatif nih, menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu bukan lewat 3 jalur ini, tapi langsung dari Arab. Dan ini gunakan. Jadi pedagang masuk ke Indonesia menyampaikan misi dakwah Islam ada lewat perdagangan, ada lewat perkawinan kan. Jadi ada kontak, jadi perkawinan ya tentu dimulai dengan proses mualaf dulu kan, masuk Islam dulu, lalu menikah, punya keluarga. Yang terakhir mungkin Bapak minta penguatan lagi mungkin. Bacakanlah apa yang poin-poin penting yang tadi itu dan kesimpulan. Silakan kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi tadi. Klasifikasi penyebaran Islam Nusantara yaitu mengenai jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Islam pun berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan Islam mulai dari Nusantara, Jawa, Sulawesi hingga Maluku yang berlangsung antara abad ke-13 dan hingga abad ke-18. Perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan tidak lepas pula dari proses akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Sekian untuk kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Oke, insya Allah minggu depan kita juga masih punya materi yang masih berkaitan dengan sejarah ini. Tapi sebelumnya ingin Bapak sampaikan, kita ada tugas, nanti silakan dibaca di RKBD, dikerjakan di rumah ya, berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan selesaikan tugas itu. Insya Allah kalau bisa besok dikumpul ya di RKBD dan kesehatan bisa melanjutkan diskusi kita minggu depan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Anda semua. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya makan pagi dan seterusnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.